Halo Snake Rip. Halo Snake Rip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Sekarang kita mau ngomongin sebuah series lagi. Betul. Dari streaming lagi. Yes. Karena kita tuh sering nonton series buatan Taylor Sheridan ya. Oke. Jadi series apa lagi yang dibikin doi? Terakhir kita ngomongin series dia tuh ini, Tulsa King. Iya, aku suka. Tuh saking seru banget, Ya, lucu. betul. Gokil emang Taylor Sheridan itu ternyata guys ya. Kalau kalian tahu dia tuh banyak tahu bikin series. Banyak apa maksudnya? Banyak banget series yang dia bikin. Dia sebagai showrunner dan akhirnya kita nemu satu lagi di Catch Play ya. Judulnya adalah Marshall. Dan kalau kalian tahu ini adalah bagian dari universe-nya Yellowstone. Nah, aku nggak nonton, Betul. jujur aja. Jadi Taylor Sheridan itu pernah bikin series judulnya Yellowstone dan Oke. itu tuh jalan 5 season udah beres. Oke. Udah 5 season dan itu termasuk salah satu series yang banyak dipuji lah di Amerika gitu. Yang mainnya Kevin Costner yang mainnya. Iya. Dari series Yellowstone itu tuh muncul lah spin-off dan prequel. Oh, oke. Gila. Jadi Yellowstone itu masa kini, terus muncul prequelnya, judulnya 1883, ya kali ya lupa. Terus 1923, judulnya tuh tahun sebelum kejadian Yellowstone, Iya. nyeritain apa namanya keluarga Dutton. Iya, keluarganya Keluarganya Kai si ya, Kay yang nanti jadi karakter utama di film Marshall. di series Marshall. Oh iya, series Marshall, betul. Jadi ini tuh sebenarnya cerita keluarga guys, gila. Iya sih, Keluarga- turun-temurun ya. Turun-temurun generasi ke berapa gitu. Oke, Gila. oke. Case Dutton ini anaknya karakter Kevin Costner di Yellowstone gitu. Oke. Anak bungsu. Jadi Case ini punya kakak 2. Oh iya kan yang hilang itu ya, ada yang benar, hilang lah pokoknya. betul. Keluarganya si Kay ini emang pemilik lahan di situ, Oh, pemilik iya, lembah iya. itu gitu. Makanya kerjaannya dia di sini ngurusin kuda. Santai ya, enak banget. Dan katanya peternakan sama tanahnya keluarganya Dutton itu emang milik orang asli Amerika alias Oke, Indian. oke. Gitu. Makanya di sini ada karakter-karakter orang Amerika asli ya, dan Iya. orang-orang Indian juga. Iya. Aku baca-baca, jadi emang katanya tanah milik keluarga Dutton itu tuh tanah yang diperebutkan sama orang Indian juga. Oh. Tapi kakek buyutnya si Casey ini udah bikin perjanjian gitu sama orang-orang Indian gitu. Mereka tuh boleh tinggal di situ sampai generasi ke-7 katanya. Kalau udah generasi ke-7, tanahnya harus cabut. balik lagi ke orang Indian, tapi secara damai. Oh. Tahu nggak sih Kay generasi keberapa? Ke-6. Dan dia anak punya kayak dong anak. terakhir. Iya, generasi ke-7. Iya, iya. Mungkin nanti ada spin-off lagi tentang Benar. anaknya. Soalnya anaknya di series ini ada. Iya ada. Tapi anaknya. masih remaja sekolah lah ya, ya. remaja. Begitu. Jadi Benar. asal usulnya begitu katanya. Gila, jauh banget ya. Iya. Kakek moyangnya ngejanjiin tanah. Bukan sertifikat hak milik berarti ya? Iya benar. Orang zaman dulu gimana? Orang zaman dulu mah berdasarkan omongan aja sama salaman. Oh gitu ya. Iyalah. Pakai darah nggak? Tapi kan mereka inget diomongin terus ke keturunannya. Nih tanah ini ntar gitu. Taunya asal ngomong aja. Nah itu emang ngeri kalau ada yang kayak gitu. Aduh. Tapi cerita utamanya sekarang sih di Marshall ini si Kay ini diajakin buat jadi Marshall ya. Iya. Sama temennya yang emang dulu pernah jadi tentara bareng-bareng ya. Iya, Navy kayaknya Seal. sih si Kay ini pensiun ya. Iya, Maksudnya dia udah dulu pensiun, ya, sekarang betul. udah lagi ini aja di kampung aja. Nah, peternak dan dia Santuy. masih belum bisa move on dari istrinya ya yang Betul. sudah meninggal. Istrinya BTW orang Indian juga sih Kay. Semenjak dia diajakin jadi Marshall, dia menangani kasus-kasus yang terjadi ya di Daerah situ. daerah situ. Kasus-kasus mulai terjadi ketika ada tambang katanya yang mau didirikan di daerahnya Indian ya, reservasi itu kan. Mulai dah ada pergolakan anjir antara warga asli sama orang Amerika. FYI aja kita baru nonton Iya, beberapa 3 episode doang, 3 ya. Iya, jadi ini first impression ya. So far sih aku nonton ini cukup seru. Yes. Apalagi ngeliat si karakter Kay. Cowboy si, sejak iya. Dengan apa kata kamu bajunya selalu baju cowboy itu harus begitu guys. kemeja tebal yang kancingnya Tebal. kebuka ya. Tenang, kalem. Kayak gitu tidak kan. meyakinkan seperti jagoan ya, tapi sebenarnya jago. Iya. Cuek. Iya, Tapi ya itu tadi kayak kamu bilang kan dia harus beradaptasi. Tapi kayak dia santai nggak harus beradaptasi. Kayaknya bodoh gitu. Kayaknya Orang lain gua. harus beradaptasi Iya sama benar. Iya. Suka sih ngeliat dia. Maksudnya kita aku sih langsung invest gitu ke Iya. dia. Si temennya yang dulu yang ngajak si Kay balik lagi ini tahu kalau Kay itu sangat ada potensi. Iya. Satu, kedua dia tahu daerah sana. Iya. Jadi Warlock. warlock. Jadi kalau apa-apa kayak dia cepet gitu. Tahu motong-motong mana, Iya. jalannya mana gitu.
Itu sih. Warlock dan Ordal itu penting memang guys. Ya, ini kan ada masalah besar sebenarnya. Tapi di per episode-nya itu ada masalah kecil-kecil yang selesai dalam satu episode. Iya, betul. Gitu, kayak kita udah nonton 3 episode ya udah ada 3 kasus kecil yang terjadi dan selesai juga. Tapi tetap yang kasus besarnya kita dikasih sedikit-sedikit gitu. Iya, dan tipikal seri-seri kayak gini kan tiap episodenya juga pengenalan karakter gitu kan. Nanti episode 2-nya dari mereka yang satu grup tidak nyambung nanti lama-lama nyambung gitu kan. Iya. Kayak gitu kan ada di sini. Kan si kayak tadi sendirian mulu tapi nanti lama-lama dia harus blend sama tim barunya di Marshall itu. Kayak gitulah. Amerika banget lah pokoknya. Terus di sini yang tadi kamu bilang ada 2 kelompok kan, kelompok betul. Indian sama Amerika. Kelompok yang Amerika yang bule-bulenya lah ya. Di sini kan kita dari awal episode 1, episode 2 dikenalin kan kayak mereka hidup berdampingan tapi ya urusan masing-masing aja. Tapi akhirnya di episode 3 ada konflik yang kelihatan lah kalau mereka ini sebenarnya ya itu tadi berdampingan tapi sebenarnya nggak baik-baik aja banget juga. Dia selalu bikin film atau series yang gini ya yang kayak gitu betul. Dan emang selalu abu-abu sih kalau kata aku karakter-karakter buatan Taylor Sheridan. Di sini kan sebenarnya konflik utamanya tambang mau ngebangun di situ daerah situ, tapi orang Amerika asli nggak mau, orang-orang white people-nya mau karena kan kalau ada tambang nanti ekonomi maju gitu kan. Itu kan kayak hal yang emang nggak salah juga gitu. Cuman jadinya bentrok. Ciri khas ceritanya si Taylor Sheridan tuh selalu gitu dia kalau bikin cerita gitu. Orang-orang yang ada di perbatasan ya kan konflik-konfliknya tuh kayak gitu. Dan tentunya kalau nonton ini ya nggak akan jauh beda sama Yellowstone lah, banyak pemandangan-pemandangan alam Amerika terbuka, asik landscape kan, Amerika. Katanya kamu mau tinggal di sana? Yang keras, iyalah. Enggak kok mah, ya udah sana Gi. Gila kali rumahnya sendirian. Enak tau kamu kanan menguasai kirinya. daerah Enggak. gitu besar. Ya dari Sicario lah dulu gitu ya. Oh iya, lokasinya. Perbatasan Meksiko, Amerika gitu kan. Wah itu diliatin banget kontrasnya gimana. Terus ada Wind River, salju. Oh iya. Itu juga kan daerah India orang tapi Indian juga, salju yang bener-bener kayak ngeri banget gitu. Maksudnya lu kayak diem di situ tuh ya kayak kamu tadi ngeri gitu. Ngapain sendirian di situ gitu. Iya, benar. Ya ini juga sama. Si Case tinggalnya di situ, lembah milik keluarganya yang dari dulu gitu, segede gambreng gitu kan. Ya indah sih tapi mengerikan dalam waktu bersamaan emang. Kalau dipikir-pikir ya. Bisa ada sniper di mana-mana ya kan di sini ada kasusnya. Nembak dari mana aja nggak tahu gitu. Soalnya kan apa ya? Nggak ada gedung ya. Maksudnya ada gedung juga sniper ngeri sih, maksudnya ya lahannya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Aku sih pengen kalau siang terus, maksudnya kalau ada matahari terus lah, kalau malam takut kayaknya. Ada malam ada serigala ya. Iya, ada hina, ada makanya jadi peternak. Peternak kan suka ada anjing gembala sih kayak gitu. Yang ngejagain gitu. Enggak udah tinggal di kota aja sih, susah banget. Kamu berarti jiwanya bukan jiwa peternak. Iya, bukan sih emang. Ya emang bukan itu mah. Intinya kalau kalian nonton ini ya pasti bakal dimanjakan lah gitu sama pemandangan-pemandangan yang kayak gitulah ya. Kalau buat aku sih so far 3 episode ini belum ada sesuatu yang bombastis sih. Belum ada konflik yang gimana banget. Iya, jadi masih ya udah konfliknya masih enteng-enteng aja sih. Ya, makanya kayak harus nonton dulu. Betul. Nanti kita tunggu saja, mungkin ada di pertengahan kali ya. Biasanya kayak gitu. Suka disimpan. Iya. Nggak, soalnya kan kadang kalau orang nyari yang bombastis langsung gitu dari kayak awal, misalnya episode 1-nya dulu lah gimana atau gitu. Tapi ini slow sih emang. Iya. Ini seperti kayak slow living. Baru mau ngomong. Ini tuh kayak banget. Santai. Santai. Ayo kita kejar, ayo potong jalan santai. Yang penting mah dapet. Ayo kerja nanti dulu ngurus kuda dulu. Ini ada yang lepas kuda 1, pergi dulu. Emang harus santai guys, hidup itu kayak gitu. Iya benar. Jangan terbawa hiruk pikuk ya. Jangan terbawa sama arus orang lain. Karena ini first impression ya udahlah ya. Nanti aja skornya mah. Betul. Kalau udah ditonton full 1 season ya. Tapi buat kalian pengen nonton bisa ke Catch Play langsung ya. Di sana lengkap, udah ada semua. Silakan langganan aja, murah meriah. Betul. Karena selain series kayak gini, banyak film-film keren juga di Catch Play ya. Terutama film-film yang ada di bioskop baru tayang. Udah ada. Di Catch Play udah ada. Gila, terbaik. Cepat, secepat kilat pokoknya. Benar. Nggak usah bingung. Subtitle Indonesia. Iya. Bagus, lengkap. Benar, nggak ada alasan buat nggak nonton ya. Tidak nonton. Buat kalian yang kelewatan banyak film bioskop, sikat aja ke Catch Play ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua sosial media Cinekrip. Join membership Cinekrip juga ya, seperti biasa. Dan jangan lupa subscribe Catch Play ya, dan nonton semua series dan film yang di Catch Play. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode-episode series Catch Play selanjutnya. Bye-bye.